Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Kira-kira apa sih masalah ekonomi itu? Apakah kalian masih ingat tentang kelangkaan? Ya, betul sekali. Kelangkaan merupakan salah satu contoh masalah ekonomi. Atau secara umum, masalah ekonomi bisa kita katakan berupa kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhannya sifatnya terbatas. Sehingga, manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, kalian tahu tidak sih masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua? Yaitu ada masalah ekonomi klasik dan juga masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ialah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana dengan tujuan memperoleh kemakmuran. Nah, dan kemakmuran ini adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan tersedia dan mencukupi untuk kebutuhan. Sedangkan masalah ekonomi modern ini lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, kira-kira apa saja ya yang ada di dalam masalah ekonomi klasik? Setidaknya ada 3 unsur yang ada dalam masalah ekonomi klasik, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan juga masalah konsumsi. Masalah produksi ini menitik beratkan pada bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak, menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana produksi barang dan jasa tersebut sehingga memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Kemudian, masalah yang kedua mengenai distribusi. Distribusi ini menitik beratkan pada bagaimana penyaluran barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang digunakan. Distribusi ini sendiri memiliki 2 cara, yaitu distribusi langsung dan juga distribusi tidak langsung. Distribusi langsung artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Seperti contohnya penjual nasi goreng memproduksi nasi gorengnya sendiri dan langsung menjual kepada pembeli atau ke konsumennya. Dan yang kedua, ada distribusi tidak langsung yang artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Seperti pedagang besar atau grosiran, ataupun pedagang kecil atau retailer, agen, makelar, komisioner, eksportir, dan juga importir. Nah, masalah yang ketiga ialah masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini menitik beratkan kepada apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan ke konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia. Nah, untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan juga watak ataupun karakter. Sedangkan faktor eksternal meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan juga pemerintah. Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi, muncullah masalah ekonomi modern yang menekankan pada 3 hal, yaitu what, how, dan for whom. What maksudnya ialah barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang akan kita produksi. Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan, karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai untuk diproduksi. Selanjutnya untuk how,
menitik beratkan kepada bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Memilih cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting dalam proses produksi. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang detail. Hal ini sangat erat kaitannya dengan efektivitas dan juga efisiensi dalam produksi, sehingga kos yang dikeluarkan dapat diminimalisir sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang ketiga, forum. Forum menitik beratkan kepada untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Masalah ekonomi ini menyangkut pasar mana yang dibidik oleh produsen, yang didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, ataupun usia. Masalah ini juga sangat dipengaruhi oleh distribusi dari barang tersebut. Seperti contoh suatu perusahaan memproduksi sebuah alat make up. Alat make up ini ditujukan untuk siapa atau forum, yaitu untuk wanita-wanita muda dan juga wanita-wanita parubaya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang menyukai make up. Nah, berikut ini merupakan contoh analisis masalah ekonomi. Bu Andri adalah produsen kerupuk udang yang berusaha menekan biaya produksi, sehingga menghasilkan kerupuk udang dengan harga murah, namun tetap berkualitas. Hal ini dilakukan karena daya beli masyarakat yang menurun. Nah, dari ilustrasi tersebut, masalah ekonomi yang dihadapi oleh Bu Andri adalah bisa kita lihat bahwa Bu Andri, yaitu seorang produsen kerupuk udang, berusaha menekan biaya produksi. Yang harus kita cari tahu bagaimana cara memproduksi kerupuk udang dengan menekan biaya produksi, namun kualitas yang dihasilkan oleh Bu Andri tetap terjamin. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.